Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan anggota saya Alvina Damayanti dan Muhammad Rizky. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pemodelan basis data untuk proyek 2 kami yang berjudul Sistem Informasi Pembayaran Pamsimas di Desa Gunung Tua. Pemodelan basis data adalah proses menghasilkan diagram deskriptif hubungan antara berbagai jenis informasi yang akan disimpan di dalam database. Pemodelan basis data terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada entity relationship diagram, yang kedua kamus data, dan yang ketiga struktur tabel. Apa sih itu entity relation diagram IR atau dia bisa disebut dengan IRD? IRD adalah model atau perancangan untuk membuat database supaya lebih mudah dalam penggambaran data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain. Dengan adanya IRD, maka sistem database yang terbentuk dapat digambarkan lebih terstruktur dan terlihat rapi. Di IRD memiliki 3 komponen yang dipakai. Yang pertama adalah entitas. Entitas merupakan kumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik di dalam IRD. Entitas dilambangkan dengan bentuk persegi panjang. Kemudian entitas lemah akan digambarkan dengan bentuk persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang besar. Untuk entitas lemah digunakan untuk melambangkan entitas yang memiliki hubungan dengan entitas lain atau tidak unik. 2. Atribut. Untuk setiap entitas terdiri mempunyai atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Yang ketiga, ada relasi. Relasi adalah sebuah hubungan antara beberapa jenis entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Bentuk relasi ini akan dilambangkan dengan bentuk belah ketupat. Terdapat 3 jenis relasi yang digunakan dalam IRD, diantaranya adalah sebagai berikut. Ada one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. 3 jenis relasi. Yang pertama itu ada one-to-one, yang berarti setiap entitas hanya boleh memiliki relasi dengan satu entitas yang lain. Contohnya adalah data mahasiswa dengan data enim. One-to-many merupakan hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan begitu pula sebaliknya. Contoh implementasi adalah data terkait guru dengan siswa sekolah dasar atau SD. Jika man-to-many merupakan hubungan antara beberapa entitas yang memiliki lebih dari satu relasi. Contohnya adalah siswa SMP dengan data terkait di ekstrakurikuler yang tersedia. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang IRD yang sudah kelompok 11 buat. Yang pertama, satu petugas dapat mengelola banyaknya transaksi. Jadi, kardinalitas yang dipakai di IRD kami yang antara entitas petugas dan entitas transaksi itu one-to-many. Karena kenapa? Karena di deskripsinya adalah satu petugas dapat mengelola banyaknya transaksi. Jadinya one-to-many. Yang berikutnya, satu petugas dapat melakukan pengelolaan laporan. Jadi, kenapa sih kami memilih one-to-many dari petugas ke laporan? Karena satu petugas dapat mengelola banyaknya laporan. Karena sesuai sama yang ada di lapangan, jadi karyawannya yang memegang komputer hanya satu orang saja. Jadi kelompok kami mengimplementasikan di IRD-nya menjadi one-to-many. Yang berikutnya, warga dapat melakukan transaksi. Jadi, di entitas warga ke entitas transaksi menggunakan one-to-one. Karena kenapa? Di sini hanya satu warga saja yang bisa melakukan satu transaksi. Makanya jadi one-to-one. Karena di sini transaksinya cuma hanya satu, pembayaran Pamsimas yang ada di Gunung Tua. Kamus data dari IRD tersebut yang pertama ada entitas petugas dengan atribut. Yang pertama ada ID petugas sebagai primary key, lalu ada nama petugas, alamat, dan nomor telepon. Yang kedua ada entitas warga dengan atribut ID warga sebagai primary key,
nama warga, alamat, dan nomor telepon. Yang ketiga ada entitas transaksi dengan atribut ID transaksi sebagai primary key, lalu tagihan, waktu, dan status. Yang keempat ada entitas laporan dengan atribut ID laporan sebagai primary key, lalu waktu, jenis, dan jenis laporan. Selanjutnya ada struktur tabel. Yang pertama ada tabel petugas dengan nama kolom ID petugas, tipe data varchar, lebar 15 digunakan untuk menampung kode petugas. Yang kedua ada nama petugas, tipe data varchar, lebar 39 digunakan untuk menampung nama petugas. Yang ketiga nama kolom alamat, tipe data karakter, lebar 45 digunakan untuk menampung data alamat petugas. Dan yang terakhir ada nama kolom nomor telepon, tipe data karakter, lebar 12 digunakan untuk menampung nomor telepon petugas. Yang kedua, terdapat tabel transaksi dengan nama kolom. Yang pertama ID transaksi dengan tipe data varchar, lebar 15 digunakan untuk menampung data kode transaksi. Yang kedua, nama kolom waktu, tipe data date, lebarnya tidak ada, digunakan untuk menampung data waktu transaksi. Yang ketiga, nama kolom status, tipe data enum, lebarnya tidak ada, digunakan untuk menampung data status pembayaran. Yang terakhir, nama kolom tagihan, tipe data integer, lebarnya 6, digunakan untuk menampung tagihan pembayaran. Selanjutnya, terdapat tabel warga dengan nama kolom. Yang pertama, ID warga, tipe data varchar, lebar 15 digunakan untuk menampung data kode warga. Yang kedua, ada nama kolom nama warga, tipe data varchar, lebar 39 digunakan untuk menampung data nama warga. Yang ketiga, ada nama kolom alamat, tipe data karakter, lebar 45 digunakan untuk menampung data alamat. Yang keempat, ada nama kolom nomor telepon, tipe data karakter, lebar 12 digunakan untuk menampung data nomor telepon. Yang terakhir, terdapat tabel laporan dengan nama kolom. Yang pertama, ID laporan, tipe data varchar, lebar 15 digunakan untuk menampung data kode laporan. Yang kedua, ada nama kolom waktu, tipe data date, lebarnya tidak ada, digunakan untuk menampung data waktu laporan. Yang terakhir, ada nama kolom jenis laporan, tipe data enum, lebarnya tidak ada, digunakan untuk menampung data jenis laporan. Dan penjelasan dari kelompok kami, bila ada kekurangan kata-kata atau perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.